Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Fitri dengan nomor induk mahasiswa 85830611. Saya berasal dari PPJJ Banjarmasin, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan Kampus Sekolah Indah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 20 November 2025, saya akan melakukan praktik PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 7, yaitu optik, pada kegiatan praktik 1 sifat cahaya dengan judul praktikum percobaan pemantulan cahaya. Selamat menyaksikan. Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan ini untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, HP, busur derajat, kertas putih, lilin, dan layar celah cahaya. Langkah percobaan: 1. Pemantulan cahaya pada cermin. 2. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. 4. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. 5. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. 6. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarlah jalannya berkas sinar dan catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar. Bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian, geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Terakhir, ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Dan pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung.